Pada tanggal 31 Desember 2019 yang lalu, Cina melaporkan secara resmi adanya virus corona kepada WHO. Pada tanggal 2 Maret 2020, secara resmi, Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya kasus pertama warga Indonesia yang terkonfirmasi positif COVID-19. Pada tanggal 15 Maret 2020, Indonesia mengumumkan ada 117 kasus yang terkonfirmasi. Dan Presiden Joko Widodo menyerukan kepada penduduk Indonesia untuk melakukan langkah-langkah pembatasan sosial. Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Indonesia Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 yang mengatur pembatasan sosial berskala besar sebagai respon terhadap COVID-19. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta menjadi provinsi pertama yang menerapkan kebijakan ini. Pembatasan ini berlaku selama 2 minggu hingga 23 April 2020. Selama penerapan kebijakan ini, seluruh transportasi publik, yakni KRL, komuter lain, MRT Jakarta, dan Transjakarta dibatasi jumlah penumpangnya hingga sekitar 50%. Ojek daring dilarang mengangkut penumpang, sedangkan kegiatan sekolah, kampus, dan juga kantor dilakukan dari rumah. Di tengah peningkatan kasus harian akibat pandemi COVID-19 khususnya varian Delta, pemerintah menerapkan PPKM darurat dari tanggal 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021. Dan pembelajaran jarak jauh sudah lama diberlakukan sejak awal bulan Maret 2020. Dan ini semua sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 31 tentang pendidikan jarak jauh, di mana menjelaskan bahwa pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Kebijakan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi corona terus menuai pro dan kontra. Salah satunya datang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Pemerintah menyatakan bahwa tahun ajaran baru sudah dapat dimulai dengan pembelajaran tatap muka secara terbatas pada Juli 2021. Aktivitas pembelajaran tatap muka secara terbatas ini akan dilakukan setelah pemerintah menyelesaikan vaksinasi terhadap pendidik dan tenaga pendidikan. Namun, Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri belum merekomendasikan sekolah tatap muka pada Juli 2021. Hal itu ditegaskan oleh Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dan karena kebijakan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi corona terus menuai pro dan kontra, maka kita kali ini akan membahas mengenai suka dan duka pembelajaran jarak jauh. And hi, welcome to Profit Problematika Virtual. Pada kali ini, kami, Divisi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Himpunan Mahasiswa Sosiologi Universitas Nasional, akan ikut serta dalam mendampingi mahasiswa-mahasiswi dalam belajar di masa pandemi COVID-19 dengan melalui program wawancara dengan narasumber Dr. Jane Noveline Teja, SIP, M. Kesos, yang merupakan dosen sosiologi di Universitas Nasional. Dan kali ini kita akan membawakan program interview yang berjudul Mendampingi Mahasiswa-mahasiswi dalam belajar di masa pandemi COVID-19. And let's check this out. Semuanya, halo. Jadi hari ini Divisi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat akan melakukan sharing santai bareng dengan Ibu Jian Novelin atau dikenal sebagai Bu Nane. Biasa dipanggil sama mahasiswa Bu Nane. Halo Ibu. Halo Cece. Hai. Kali ini kita mau sharing santai aja nih Bu.
tentang kuliah online, yang dimana tuh mahasiswa sekarang tuh kayak kaget gitu Bu, yang tadinya nggak expect bakal kuliah online hampir 2 tahun. Aku sendiri mikirnya bakal antar 2021 udah pasti udah kuliah lah, nggak mungkin selama itu virusnya gitu. Ternyata sampai hari ini kita malah tetap harus kuliah online, bahkan malah muncul virus-virus baru ternyata. Dan hari ini kita masih PPKM ya Bu, PPKM level 4 dan diperpanjang sampai tanggal 2 Agustus. Jadi semoga buat teman-teman semua sharing kita ini bisa jadi motivasi, jadi semangat juga, mungkin masukan juga agar kita bisa ngejalanin kuliah online dengan baik. Karena buat teman-teman juga yang selama ini ngerasa kayak aduh bosan banget nih kuliah online, kita dengar dari perspektif dosen juga. Yang bosan tuh bukan mahasiswa doang ya Bu ya? Iya, dosennya juga bosan. Dosennya juga bosan. Jadi kita dengar juga cerita dari Ibu Nana. Oke Bu, Ibu sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Jangan hari ini aja, tiap hari. Oh ya, setiap hari ya Bu. Pokoknya harus sehat, terjaga kesehatan. Biar nanti pas udah nggak kuliah online kita tetap bisa ketemu. Amin. Seneng deh. Jadi hari ini Bu kita mau ngangkat judul mendampingi mahasiswi sukses dalam belajar di masa pandemi COVID-19. Oke, ada beberapa pertanyaan nih Bu dari saya, dari divisi PPM dan nanti dari mahasiswa sendiri yang akan ditayangkan beberapa videonya. Oke. Sharing pertama kita nih Bu, aku mau nanya, ada nggak sih Bu perbedaan keaktifan mahasiswa saat perkuliahan online sama perkuliahan offline? Ada perbedaan lah ya, karena suasananya aja berbeda. Kalau misalnya offline itu kita ketemu di kelas gitu kan, ngumpul. Kalau misalnya satu kelas ada 74 anak gitu kan, kayak misalnya saya ngajar di angkatan 2019 tuh kebijakan sosial ada 74, ngumpul dalam satu ruangan 74 orang gitu kan, kayaknya banyak banget gitu. Nah sedangkan kalau misalnya ngajar di Zoom aja ya, kelas Zoom gitu 74 orang tuh yang kelihatan cuma yang satu layar itu aja gitu kan, digeser layarnya baru kelihatan yang lainnya gitu. Terus kalau offline tuh di kelas itu kan suasana ributnya, terus tanya jawabnya dan lain-lainnya kan berasa banget gitu kan. Nah kalau misalnya kita online di Zoom itu dosen yang ngomong kalian mute kan, mikrofonnya dimatiin. Terus malah juga banyak yang kameranya juga dimatiin gitu kan. Jadi mereka cuma nyalain laptop, login ke Zoom-nya, terus udah deh ditinggal deh off cam. Gitu. Jadi ya pasti kalau misalnya ditanya ada perbedaan ya pastinya berbeda dan pastinya akan lebih enak offline. Apalagi gitu. Mahasiswanya gini Bu, selain ditinggal mungkin emang bener di depan laptop, tapi sambil scroll TikTok atau nggak Instagram. Nah iya, atau tidur. Tiba-tiba dipanggil. Lanjut. Iya Bu, apalagi tiba-tiba dipanggil kayak Cece gitu. Ya, aduh gimana nih? Tiba-tiba langsung keluar. Maaf Bu, tadi tiba-tiba keluar. Kayaknya udah kebaca banget ya Bu. Maaf, enggak. Tunggu ya, belum Bu, belum pakai kerudung. Kalau yang pakai kerudung. Benar sih, itu aku juga sebagai mahasiswa ngerasa sih Bu, kayak biasanya kan kalau sama dosen tuh kita ketemu, kita ngeliat dosennya juga, ngeliat mood dosennya, ada aja gitu hal-hal lucu. Dan for your information aja nih guys, aku baru sekali ketemu sama Bu Nana. Setelah itu seminggu, habis itu langsung COVID Bu, aku nggak ketemu lagi sama Bu Nana, udah online. Yang pertama baru sekali ketemu, udah nggak ketemu lagi sampai 2 tahun, hampir 2 tahun ini kita lewat online gitu. Itu sih bener-bener berasa banget Bu, yang kayak pagi-pagi ya Bu harus berangkat ke kampus. Ini kayak enaknya itu ya, jadi kita nggak perlu macet-macetan di jalan. Nggak perlu yang kalau misalnya ada kuliah jam 8, kalian berarti kan yang rumahnya jauh harus bangun pagi-pagi gitu kan. Nah kalau misalnya misalnya ada kuliah jam 8, ya kalian bisa bangun jam 7:30. Ya bener Bu. Nanti langsung sebelumnya Bu. Kenapa? 5 menit sebelumnya masih bisa Bu, langsung buka laptop. Oke. Ya pasti ada enaknya, ada nggak enaknya lah. Menurut Ibu sendiri ada nggak sih Bu hambatan selama Ibu mengajar perkuliahan online ini? Kebetulan kan untungnya UNAS itu sudah menerapkan metode kuliah blended ya.
sebelumnya ya, sebelum ada pandemi gitu kan, sebelum akhirnya 100% kita distance learning secara online. Sebelumnya kan UNAS memang sudah melakukan perkuliahan blended, jadi selang-seling offline sama online gitu. Jadi istilahnya infrastrukturnya, sistemnya, web kuliahnya, web akademiknya sudah berjalan gitu. Nah, kalau ditanya hambatan dari saya secara pribadi, biasanya sih hambatan di ini ya, misalnya wifi-nya lagi sinyalnya terganggu gitu kan, misalnya seperti itu. Lebih ke hal-hal teknis gitu kan, dan tentu hambatan itu mestinya harus kita jadikan tantangan agar kita kreatif gitu kan, kreatif dalam membuat agar pembelajaran ini menarik gitu buat mahasiswa gitu. Karena kita nggak bisa melawan memang ada pandeminya ada gitu kan, terus pemerintah juga menetapkan kebijakan tidak boleh ada kegiatan belajar mengajar atau perkuliahan secara tatap muka, harus semuanya online, ya sudah kita ikuti gitu kan. Gitu. Jadi mudah-mudahan hambatannya semua harusnya kita hilangkan. Seperti tadi ada nanti maksudnya gimana kita merespon gitu loh. Jadi kan semuanya ada ya, kejadian itu banyak sekali dalam hidup kita. Nah, tergantung kita meresponnya seperti apa. Kita menghadapi kuliah, wah harus kuliahnya sekarang online gitu kan, nggak bisa ketemu di kampus segala macam. Pilihannya ada di kita gitu kan, kita mau menanggapinya, responnya seperti apa. Mau marah-marah, ngomel-ngomel, atau ya udah kita jalani aja gitu kan, kita ambil baiknya seperti apa, kita tanggapi secara positif gitu. Oke, itu kayak kalau hambatannya paling hal-hal yang nggak bisa udah bukan kuasa kita lagi ya Bu, kayak jaringan kan mungkin emang dari pusatnya tiba-tiba mati, paling gitu-gitu aja sih ya Bu. Betul. Dan menurut aku juga Bu Nana kan salah satu dosen favorit nih kayaknya buat angkatan aku sendiri. Gimana sih Bu strategi Ibu sendiri nih biar kelas itu tuh interaktif, nggak matiin kamera, mahasiswa juga kalau ditanya jawab gitu. Menurut Ibu strategi sendiri dari Ibu tuh apa? Kalau saya mungkin yang udah pernah ikutin kelas saya kan pasti tahu lah ya. Saya itu biasanya mengkaitkan materi itu dengan kejadian nyata gitu. Nah, kebetulan saya alhamdulillah saya kan berasal awalnya tuh dari praktisi gitu kan. Misalnya di kelas kebijakan sosial gitu kan, saya pernah punya pengalaman di DPR, di legislatif gitu kan, sebagai perumus kebijakan. Jadi saya bisa relate gitu loh materi kuliah dengan dunia nyata gitu kan. Waktu saya ngajar kelas CSR juga seperti itu, saya pernah berpengalaman di bidang CSR gitu kan, terus saya ceritakan kepada kalian pengalaman-pengalaman saya pada saat saya menjadi CSR manager misalnya seperti itu. Terus juga di kelas mana lagi ya, inovasi gitu kan. Nah, jadi saya berusaha relate semua materi itu dengan kejadian nyata gitu loh, dengan pengalaman-pengalaman saya, karena memang itulah yang harus saya persiapkan gitu sebagai dosen gitu kan. Saya nggak hanya melulu yang memberikan teori, karena terus terang saya juga nggak hafal teori, dan kalian nanti di dunia pekerjaan pada saat kalian terjun ke masyarakat setelah selesai kuliah, nggak ada tuh yang nanyain teori gitu. Nanyain teori gitu kan. Nah, jadi saya berusaha relate itu pertama. Terus kedua, saya juga berusaha memberikan tugas-tugas yang menarik gitu kan. Karena kan kita satu semester itu dosen itu harus memberikan 2 tugas gitu kan, sebelum UTS dan sebelum UAS. Nah, saya memberikan tugas misalnya kayak waktu di kelas CSR saya memberikan kalian tugas untuk mereview film gitu kan. Mereview film tentang apa sih waktu itu filmnya, judulnya Dark Waters ya. Nah, film itu menceritakan tentang sebuah perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan gitu kan. Nah, itu kan relate lah dengan mata kuliah CSR. Jadi seperti itu. Jadi saya berharap dengan mengerjakan tugas mereview film, kalian nggak bosan gitu kan. Jadi tugasnya bukan yang ngerjain makalah gitu, yang berlembar-lembar. Saya tahu kalau misalnya kalian disuruh ngerjain makalah pasti ya yang ada copy paste aja, kopas. Saya udah tahu. Dan saya juga akan malas gitu kan meriksanya, karena saya udah tahu lah akal bulusnya mahasiswa gitu. Jadi
ya udah saya minta kalian review film aja gitu kan, kalian juga seneng pasti semua nonton film gitu kan. Nah ini nonton filmnya yang bermanfaat, terus kalian bisa sekalian relate filmnya dengan materi kuliah gitu. Terus apalagi ya, saya juga minta kalian bikin tugas kelompok, misalnya presentasi kelompok ya kan. Jadi kalau di presentasi kelompok itu kan kalian mau nggak mau kalian jadi berinteraksi juga dengan teman-teman kan, satu kelompok yang biasanya jarang ketemu, kalian jadi punya kesempatan untuk ngerjain tugas bareng gitu. Terus pada saat presentasi, pada saat diskusi tanya jawab gitu kan, jadi kelihatan tuh, saya jadi kenal satu-satu gitu. Karena kalau misalnya dikasih tugas yang cuma pertanyaan gitu, ya lagi-lagi nanti kalian akan cari di Google gitu kan, kalian akan kopas. Tapi kalau misalnya presentasi kelompok, oke, bahan presentasinya memang cari referensi di mana-mana gitu kan dari internet. Tapi pada saat kalian mempresentasikan, pada saat kalian bertanya, pada saat kalian menjawab pertanyaan, itu kan keluar dari pikiran kalian sendiri masing-masing, dari hati gitu kan. Gimana cara kalian berbicara dan lain-lain itu sangat mengungkapkan gimana kalian gitu. Nah, dan dari situ saya punya kesempatan untuk mengenal satu-satu mahasiswa. Makanya kalau misalnya di kelas saya nggak usah malu-malu ngomong atau apa, karena disitulah saya akan bisa menilai mahasiswa. Di situ menurut saya nilai yang paling murni yang bisa saya berikan. Jadi pada saat saya input nilai gitu kan di sistem, saya pasti akan bayangin nih, misalnya Clarissa, oh yang ini saya langsung ingat. Terus misalnya siapa, Yunita, oh yang ini saya langsung ingat gitu. Jadi dosen itu nggak mungkin nginget semua mahasiswa satu-satu kalau kalian tuh nggak bikin sesuatu yang bikin dosennya ingat gitu. Jadi berusahalah speak up gitu kan dalam kelas, bertanya, menjawab dan lain-lain, sehingga kalian diingat sama dosen, karena itu sangat mempengaruhi karena kita kan indikatornya nilai gitu kan. Jadi dosen itu akan mengingat pada saat input nilai itu akan mengingat, oh yang ini namanya yang ini tuh yang mana ya gitu. Jadi itu strategi saya membuat metode kelas yang interaktif itu, saya ingin membuat yang semenarik mungkin sehingga mahasiswa nggak juga bosan gitu kan, sehingga paham materi itu dengan tadi itu relate materi kuliah dengan kejadian nyata yang ada di lapangan. Karena itu tadi nggak ada yang nanyain teori nanti kalau kalian udah kerja. Ya benar. Itu sih paling itu juga yang aku ditambah lagi Bu, mungkin dosennya juga yang kayak asik ditanya, karena sebelum ada kan beberapa yang mungkin kita tuh pengen kuliah online sebelum kita mulai kelas tuh ngomong bentar gitu kayak, iya siapa aja nih yang belum join di mana gitu. Dan itu sebenarnya juga butuh sih interaksi sebelum memulai kelas juga Bu, pakai bahasa yang santai mungkin ya Bu ya, biar mahasiswa juga ngerasa kayak temen gitu. Sebenarnya kita juga nggak bisa bilang sih dosen itu kayak temen kita, cuma menurut aku dengan cara penyampaian yang simpel, menurut aku itu juga masuk dalam strategi dosen juga, biar materinya itu bisa benar-benar langsung sampai ke mahasiswanya, dan mahasiswa juga nggak segan untuk tanya, menanggapi, diskusi gitu, karena ngerasa kayak udah deket sama dosennya gitu sih Bu. Iya itu penting maksudnya membina relasi, membina dengan komunikasi dengan mahasiswa sebelum masuk ke materi itu ya sangat penting gitu. Apalagi juga karena mungkin saya punya anak-anak yang seumuran kalian gitu ya, jadi saya nganggap kalian tuh ya anak-anak saya aja, dan saya ngobrol, makanya saya juga tahu banyak istilah-istilah anak sekarang ya karena sehari-hari yang saya dengar seperti itu gitu. Makanya mungkin itu juga jadi salah satu alasan kenapa saya sama mahasiswa jadi seperti ini gitu ya, jadi maksudnya santai aja gitu, terus nyambung lah gitu istilahnya. Oke. Kalau menurut Ibu, kayak tadi kan Ibu bilang Ibu paling ngasih tugas lewat presentasi, interaksi Ibu juga dengan mahasiswanya. Nah, tapi sebenarnya itu Ibu punya nggak sih standar penilaian? Apalagi kan gini nih Bu, kalau kuliah online ini kekurangannya juga, kita tuh kan bisa aja Bu browser di Google, atau mungkin kita bisa kirim ubah-ubah kata gitu.
Nah, Ibu tuh gimana cara menilai tugas-tugas kami, ujian-ujian kami, dan apa konsekuensi yang Ibu berikan kalau Ibu menemukan mahasiswa yang mungkin melakukan plagiasi? Itu pasti ketahuan, walaupun kalian ubah kata sedikit gitu kan. Misalnya ada satu mahasiswa terus share jawabannya ke teman-teman yang lain, itu terus jawabannya muncul, itu ketahuan pada saat saya periksa. Karena kalau saya periksa tugas atau UTS UAS itu pasti saya baca gitu, nggak mungkin saya nggak baca. Nah, ada sih ya aplikasinya ya untuk mengetahui bahwa untuk plagiarisme itu ada. Tapi saya sebenarnya nggak perlu pakai aplikasi itu, saya juga udah tahu gitu loh. Karena kebanyakan makanya saya strateginya gini, saya kalau misalnya bikin soal UTS UAS itu, kebanyakan saya misalnya dari 4 atau 5 soal, mayoritas itu soal saya akan tanya tentang opini mahasiswa atau analisa. Jadi misalnya untuk kebijakan sosial gitu kan, ada kebijakan ini, terus coba kalian berikan contoh satu kebijakan dan menurut analisa menurut kalian itu seperti apa kebijakan itu, apakah efektif atau tidak gitu kan. Nah itu kan bisa kelihatan kalau misalnya dia cari di Google, kata-katanya akan beda gitu kalau misalnya itu dari pikirannya dia sendiri. Jadi ya pasti akan berimbas di nilai, pastinya kalau pas dari Google ya pasti nggak akan dapat nilai baik gitu. Terus sebenarnya yang kalau menurut saya yang mengganggu selain kecurangan atau kopas itu adalah mahasiswa yang kalau submit tugas itu terlambat. Itu tuh yang biasanya saya kadang-kadang kasihan gitu ya sama mahasiswa ini gitu. Tapi saya menyadari bahwa tiap mahasiswa pasti kan nggak sama. Mereka pasti punya problem sendiri, punya punya masalah masing-masing lah gitu, nggak bisa disamaratakan gitu. Walaupun misalnya udah lewat nih, saya misalnya kan ada batas waktu jam segini gitu kalau UAS gitu ya. Kalau UAS itu kan real time. Tapi kalau misalnya ada yang tetap belum submit, itu biasanya saya akan kejar. Saya akan suruh ketua kelasnya cari gitu kan mahasiswanya, terus coba tanyain gitu. Kalau misalnya nggak juga, saya yang langsung menghubungi lewat WA langsung gitu ke mahasiswanya. Kalau misalnya lewat ke ketua kelas sudah nggak bisa, saya hubungin langsung gitu. Saya tanyakan kenapa, kendalanya apa, kamu nggak bisa submit. Terus saya kasih kelonggaran gitu kan. Oke, kamu boleh submit besok gitu ya, misalnya jam berapa saya sebut. Terus ada yang udah saya kasih deadline baru, tetap belum submit juga, tetap saya kejar gitu. Sampai sih waktu itu pernah semester kemarin, semester ini sih UTS kemarin ya, saya ada bukan di kelas, saya lupa dari kelas, saya nggak sebutin deh namanya. Itu dia si mahasiswanya sampai kaget gitu, oh masih bisa Bu saya ngumpulin, saya pikir udah lewat, masih bisa, udah kumpulin sekarang, saya bilang mumpung saya belum input nilainya di sistem gitu kan. Jadi prinsipnya saya nggak akan putus asa sama mahasiswa, selama masih bisa saya kejar, saya akan kasih kesempatan, saya kasih kelonggaran untuk mengumpulkan gitu ya. Gitu kalau saya ya, nggak tahu kalau dosen lain. Jadi saya tidak menyamaratakan semua mahasiswa. Ada mahasiswa yang oke, dia memang disiplin, dia submit tepat waktu, dia punya kelonggaran, dia punya keleluasan waktu untuk mengerjakan, dia punya kualitas, dia punya segala hal yang baik lah misalnya untuk bisa taat peraturan gitu kan. Tapi pasti ada juga lah beberapa mahasiswa yang ya itu tadi, saya nggak tahu lah, dia punya masalah sendiri dan lain-lain, tapi itu tidak lantas membuat saya putus asa gitu loh. I don't give up on my students gitu, itu prinsipnya. Jadi saya akan kejar, saya akan bimbing, saya akan kasih kesempatan. Itu iya apalagi nih sekarang mahasiswa ya Bu ya, kan kita ngerasa kalau waktunya banyak nih, nggak harus ke kampus, jadi mungkin banyak mahasiswa yang sambil kerja. Nah itu benar, apalagi mungkin kayak saya sendiri, saya nggak punya kegiatan selain kuliah, jadi kalau saya sendiri disiplin ya emang harus gitu Bu. Cuma teman-teman yang lain kan mungkin orang tuanya dia harus kerja atau ada masalah apa
gitu. Jadi kita emang bener gak bisa nyamaratain sih Bu. Kayak aku sendiri kadang kayak kasihan gitu sama teman-teman yang harus mereka sambil kerja harus ikut Zoom gitu. Jadi mereka juga effort sebenarnya buat jangankan untuk kuliah buat diri sendiri aja mungkin mereka nggak punya waktu kali ya Bu ya. Karena di masa pandemi ini kayaknya semua orang juga pengen bertahan gitu Bu, punya caranya masing-masing untuk bertahan. Iya, makanya ini tuh kan masa-masa sulit gitu ya. Jadi saya berusaha sebaik mungkin untuk tidak menambah kesulitan itu gitu kan. Tapi kan kalau misalnya memberi tugas ujian itu kan memang wajib ya dan memang ada di sistem perkuliahan. Nah, tapi itu yang paling yang saya bisa berikan adalah kelonggaran waktu bagi mahasiswa tertentu gitu. Nah, tapi jangan sampai hal ini terus akhirnya membuat yang lain males-malesan, oh sama Bu Nana gampang kok, ini yang enggak juga gitu. Istilahnya kalau kalian yang memang sudah punya kualitas seperti itu, misalnya tepat waktu, mengerjakan dengan maksimal segala macam, justru kalian bersyukur gitu loh. Kalian bersyukur kalian bisa comply dengan apa yang dosen minta, kalian bisa mengerjakan tugas dengan maksimal gitu kan, kalian punya banyak waktu dan lain-lain, itu harus disyukuri. Jangan terus lantas oh ya udah deh telat-telatin aja gitu, jangan. Ya benar, pasti ada poin plus juga kan ya Bu ya kalau buat mahasiswa yang ngumpulinnya tepat waktu. Ya iyalah pasti. Benar Bu. Nah, tapi kalau seandainya Bu, kan dosen itu menurut saya dosen itu pasti tahu mahasiswanya gimana. Kayak ibu pasti punya penilaian sendiri buat para mahasiswanya. Oh yang si A gini, si B gini, si C gini. Tapi gimana Bu kalau ibu dapetin mahasiswa yang benar-benar kelihatan banget mereka ngelakuin kecurangan, benar-benar kelihatan, ibu tuh apa yang akan ibu lakukan terhadap mahasiswa tersebut? Saya adakan pendekatan lah, saya tegur gitu kan, saya pasti akan saya personal chat sama dia, saya WA langsung, saya cari nomor teleponnya, terus ya itu contohnya itu tadi mahasiswa yang saya ceritakan itu ya, yang dia submit tugasnya kalau kecurangan saya akan tegur juga gitu kan. Pokoknya kalau misalnya ada yang memang tidak sesuai gitu, saya akan tegur dan biasanya saya nasehatin ujung-ujungnya gitu kan. Saya akan nasehatin dan saya akan beri semangat. Jadi istilahnya saya mau menumbuhkan motivasi dia gitu loh. Saya ingetin lagi, kamu itu kan kuliah gitu kan, kamu harus punya tujuan. Kasihan misalnya orang tuanya sudah bayar kuliah gitu kan, kalau misalnya sikap mahasiswanya seperti ini gitu, sikap kamu seperti ini. Jadi gitu, paling yang saya lakukan adalah pendekatan seperti itu. Iya benar Bu. Diajak komunikasi lah, yang penting itu memang kuncinya apa-apa komunikasi. Iya benar. Maksudnya bukan gara-gara jadi kayak gini, jadi gara-gara online kita akhirnya nggak bisa komunikasi juga ya kan Bu. Malah mungkin kita jadi punya waktu untuk ngechat, untuk tanya kenapa alasannya gitu. Karena balik lagi sih sebenarnya Bu, rata-rata mahasiswa ngelakuin kecurangan tuh mungkin dia emang nggak ngerti atau emang dia bener-bener udah deh yang penting ngumpulin deh gitu daripada nilainya kosong gitu. Iya. Paling itu sih Bu. Iya, jangan dia maunya gitu. Iya, makanya jadi kan kita tanya dulu gitu kan, apa sih kendalanya gitu kan. Jadi saya nggak langsung menjudge gitu kan, oh nih mahasiswa nggak ngumpulin udah langsung dapat D atau E gitu, enggak. Kalau saya enggak, saya pasti akan tanya dulu, saya akan kejar. Terus kalaupun misalnya dia ada kecurangan yang benar-benar keterlaluan gitu juga pasti akan saya tegur. Itu pasti akan saya ajak komunikasi sih. Oke, Ibu sendiri, Ibu tuh kayak aku nggak sih, kalau aku sendiri tuh kan nggak expect ya, nih bakal selama ini nih Bu pandeminya. Awal-awal tuh kayak enggak nih, nggak mungkin selama ini, pasti bentar lagi, apalagi waktu itu udah banyak yang kayak ntar bakal kuliah tatap muka tanggal segini tapi tetap mundur terus. Nah tapi menurut Ibu sendiri nih, penerapan kuliah online yang dilakukan Universitas Nasional tuh udah benar-benar sesuai belum sih Bu? Udah efektif belum sih Bu? Nah kalau misalnya pertanyaannya sudah sesuai atau efektif atau belum, saya nggak punya perbandingan gitu ya, karena saya saat ini belum mengajar di universitas lain gitu kan, hanya baru di UNAS gitu. Jadi kalau sejauh ini sih menurut saya ya sudah cukup baik lah gitu ya, sistemnya udah jalan. Sekarang tinggal ke dosennya masing-masing.
tinggal bagaimana kualitas dan kreativitas dosen untuk membuat kegiatan perkuliahan ini menarik gitu. Pasti kan tiap dosen punya strategi masing-masing. Nah, itulah yang harus ditingkatkan gitu, yang harus dikencengin ya itu kreativitasnya, kualitasnya agar mahasiswa paham materi gitu kan, agar tujuan-tujuan dari RPS tiap mata kuliah itu tercapai tiap minggunya. Gitu aja sih. Iya sih, maksudnya kalau untuk yang kayak web kuliah juga udah cukup udah cukup lah ya Bu ya. Apalagi emang tinggal sebenarnya balik lagi sih Bu, selain dosennya mahasiswanya juga, karena sebaik apapun materi dosen berikan kalau mahasiswanya juga ogah-ogahan, nggak ngedengerin ya akan kosong juga. Jadi emang ini harus ada kerjasama antara mahasiswa dan dosen juga Bu. Pastilah, pasti. Oke, Ibu boleh nggak sih cerita sedikit pengalaman unik Ibu atau pengalaman apapun selama Ibu ngajar online dan offline? Kayak hal-hal lucu gitu mungkin Bu? Ada nggak? Boleh di-sharing ke kita? Apa ya? Kayaknya nggak ada deh kayaknya. Pengalaman lucu, unik, hampir sama-sama aja sih. Paling seingat saya sih belum ada ya. Karena saya ngajar juga baru gitu kan, ini baru mau 4 semester gitu kan. Jadi so far so good sih, baik-baik aja. Berarti Ibu belum ngerasain, Ibu udah pernah belum ngerasain yang kuliah terus Ibu panggilin mahasiswanya nggak ada? Oh itu sering. Itu sering ya Bu? Sering, istilahnya. Oh pernah sih ada, maksudnya kalau kuliah Zoom itu kan ya banyak yang lucu-lucu lah ya. Kayak kemarin ada anak angkatan, kalian 18 ya, 17 tuh, angkatan 17 yang kalau misalnya tiap Zoom itu dia ini pakai kostum. si Bima. Itu kelas sosiologi keluarga itu, bareng saya juga. Kan? Jadi misalnya dia virtual background-nya lagi di salju, terus dia pakai kostumnya pakai jaket, pakai topi segala macam. Ya kayak gitulah, lucu-lucu. Terus pernah juga virtual background-nya lagi di gunung. Iya lagi di gunung ya, mata hitam lah gitu. Maksudnya tapi jadi ini sih ya, jadi bikin ketawa gitu kan. Jadi itu sih paling yang paling unik dan paling lucu ya. Boleh juga sih kalau dicontoh buat yang lain. Atau enggak kadang aku sering banget kelas, aku kan udah berapa kali kelas bareng Ibu. Itu atau enggak paling digombalin, Ibu cakep banget gitu ya Bu ya. Itu udah sering kayaknya ya Bu. Iya. Terus apalagi kalau kelas karyawan ya. Kalau kelas karyawan kan mahasiswanya lebih berani kali ya. Jadi itu pernah tuh yang awal-awal kita mulai online. Terus biasa dia ngebales di forum web kuliahnya gitu kan. Wah Bu kangen nih kapan bisa lihat senyum Ibu lagi di kelas ya kayak gitu-gitu. Cuman menurut saya ya itu wajar-wajar aja lah. Iseng gitu ya mahasiswa. Nah terus kalau misalnya itu kalau yang seru sih kalau di Zoom itu kalau misalnya dicari kemana nih terus di chat gitu kan. Nah itu chat itu juga kadang-kadang komennya lucu-lucu gitu. Terus pernah pas kapan yang kita kuliah inovasi itu yang Rizky lagi cerita, lagi curhat grupnya akhirnya nggak maksimal gitu kan. Terus ada mahasiswa yang bilang, Rizky jangan nangis dong. Kayak gitulah. Terus apa enggak kalau misalnya saya cari ini kemana sih nggak nongol-nongol nih, sebentar ya Bu lagi ngangkat jemuran. Gitu ya istilahnya nggak bisa marah juga sih ya, jadi malah ketawa aja gitu. Ini Bu lagi di kamar mandi, lagi keramas lah apa. Jadi di bawah handphonenya nyampe ke kamar mandi ya Bu. Makanya itu benar-benar mungkin jadi kayak kenangan juga sih Bu, suatu saat kita ntar nggak akan kita akan offline lagi di kamar mandi. Dia lagi iya. Jadi kayak kenangan nanti bakal jadi kenangan sendiri Bu, kalaupun kita udah nggak offline. Jadi kenangan sendiri, kayak dulu pernah nih Mama ngajar kayak gini, dulu pernah nih teman-teman kayak gini gitu. Banyak banget Bu, bahkan sampai di sosial media sekarang tuh
konten kayak gitu jadi seru banget Bu, yang kayak dia lagi ikut Zoom, dia lagi pakai masker gitu, masker muka Bu, tiba-tiba dipanggil kayak panik mukanya kan, lagi maskeran, lagi sambil tidur, sambil makan, bahkan ada yang sambil mandi Bu, sambil mandi iya sambil Zoom, sambil mandi tuh banyak banget konten-konten di TikTok juga, jadi pengalaman sih Bu sebenarnya. Kadang apapun yang terjadi sebenarnya kan pasti ada sisi positif dan negatifnya kan Ibu. Iya. Menurut aku sekarang emang ya kondisinya kita harus survive dan bikin apapun ini jadi nyaman gitu, biar nggak stres banget gitu Bu. Oh, betul banget. Seperti yang tadi saya bilang, setiap kejadian itu pasti ada aja gitu loh. Tapi kan yang penting adalah bagaimana kita merespon setiap kejadian yang ada dalam hidup kita gitu kan. Jadi kan katanya ada quotes itu, hidup itu 1% kejadian, tapi 99% itu responnya. Jadi kalau misalnya kita responnya positif, nggak lebay-lebay apa segala macam, ya aman-aman aja deh. itu kayak itu harus ditanamin juga sih dalam diri kita sendiri, karena kadang kayak contoh COVID-19 aja nih, yang paling penting adalah apa Bu? Imun. Jangan stres, jangan dipikirin. Jadi emang sebenarnya semuanya tuh ada di pikiran kita sendiri, yang ngatur tuh pikiran kita sendiri Bu. Betul. Semuanya tuh dimulai dari pikiran kita. Benar-benar. Oke, Ibu, kan di masa pandemi ini juga kita tahu ada kebijakan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar, kampus mengajar. Kampus Merdeka, ya. Menurut Ibu, apalagi sekarang tuh katanya magangnya sama perusahaan-perusahaan besar lagi Bu. Kebijakan itu tuh pantas nggak sih dan bisa berjalan lancar nggak sih Bu di semester depan gitu? Oke, jadi kan kebijakan MBKM itu kan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel gitu ya. Sehingga perguruan tinggi itu dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswanya dapat meraih capaian pembelajaran mencakup nggak cuma materi kuliah aja, tapi ada aspek sikap, terus ya pengetahuan gitu kan, dan keterampilan yang optimal. Nah, terus MBKM ini bertujuan untuk meningkatkan link dan match dengan dunia usaha dan dunia industri gitu kan. Kalian ini kan mahasiswa yang nantinya akan terjun ke masyarakat ya, lagi-lagi link dengan dunia nyata gitu kan, nah, dengan dunia industri, dengan dunia usaha yang kalian nanti akan tekuni gitu. Jadi untuk mempersiapkan ke sana sebenarnya. Jadi mempersiapkan mahasiswa masuk ke dunia kerja sejak awal. Bisa aja diimplementasikan di semester depan asal udah ada persiapan yang matang gitu kan, khususnya misalnya di UNAS. Jadi kayak misalnya UNAS itu harus menentukan kebijakan yang menjadi panduan bagi program, bagi prodi-prodi yang dinaungi. Jadi tiap prodi itu harus ada kebijakan untuk panduannya. Terus termasuk misalnya mengenai dukungan terhadap pembelajaran lintas prodi gitu kan. Karena kita bisa lintas prodi, lintas fakultas bahkan ya bisa ya. Jadi itu harus dipersiapkan semuanya lah, infrastrukturnya ya, alokasi dananya, terus juga harus menjamin mutu lulusannya gitu kan, tidak akan menurun dengan adanya program MBKM ini gitu. Terus dari segi prodinya sendiri juga harus melakukan penjaminan mutu bahwa lulusan yang dihasilkan tetap memperoleh capaian pembelajaran yang telah ditentukan gitu loh. Jadi prodi juga perlu melakukan kolaborasi, kerjasama dengan mitra-mitra untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan gitu, sehingga MBKM ini juga akan mendukung perolehan capaian belajar yang diinginkan. Jadi tetap balik-balik lagi harus ada persiapan matang baru. Jadi mungkin ada yang bilang, kalau misalnya lagi pandemi gini, lagi kuliah online, susah lah MBKM gitu kan. Tapi kan kita kan nggak tahu kan pandemi ini sampai kapan. Kita nggak tahu kita akan kuliah tatap muka kapan gitu kan. Jadi ya mau nggak mau harus dipersiapkan dari sekarang. Kalau misalnya mau dijalankan semester depan ya bisa-bisa aja, tapi ya tetap itu tadi harus dipersiapkan secara matang baik oleh universitasnya maupun prodinya masing-masing gitu. Bener Bu, apalagi program Merdeka Belajar ini juga udah banyak banget kayak pelatihan untuk mahasiswa juga, terus ada magang di perusahaan besar. Aku udah lihat-lihat kayak emang sebenarnya
balik lagi apapun yang diterapkan sama pemerintah kan pasti butuh persiapan juga, butuh selain selain kampusnya, mahasiswanya juga. Jadi saya berharap juga emang sebenarnya benar-benar cepat selesai juga Bu, agar semua kebijakan yang sebenarnya sempat ketunda bisa dilakuin lagi gitu. Iya, pastilah kita berdoa supaya pandeminya segera berakhir. Iya Bu, saya pengen sudah offline Bu, biar pakai toga gitu, nggak lewat online. Iya benar. Iya ya, mudah-mudahan lah nanti kalian bisa sudah offline. Amin Ibu, amin. Oke, Ibu, sekarang kita akan lihat beberapa pertanyaan juga dan pernyataan dari mahasiswa-mahasiswi lain dari angkatan lain. Nanti mungkin Ibu bisa menanggapi dan bisa menjawab pertanyaan dari mereka ya Bu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destini Arifah, mahasiswa Sosiologi angkatan 2018 semester 6. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman PPM untuk kesempatannya, dan kepada Ibu Nana izin bertanya. Saat ini kan teman-teman di semester 6 sebentar lagi akan mulai melakukan penelitian skripsi ya Bu. Nah, bagaimana jika topik skripsi kita ini memerlukan studi penelitian kualitatif gitu Bu? Apakah studi kualitatif ini aman dijalankan di masa pandemi seperti saat ini? Dan mungkin ada tips dari Ibu agar kita tetap bisa lancar menjalankan dan mengerjakan dengan menggunakan studi kualitatif tersebut Bu. Itu aja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Apriza, mahasiswa Prodi Sosiologi Universitas Nasional angkatan 2018. Saya ingin bertanya kepada Bapak atau Ibu sekalian, menurut kalian strategi pembelajaran seperti apa sih yang cocok atau yang pas gitu buat para mahasiswa di masa pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini, dengan tujuan yaitu dapat meningkatkan semangat para mahasiswa dalam belajar. Terima kasih. Aku Dinda Rember. Jadi menurut aku kuliah online itu seru banget. Kenapa seru? Karena yang pertama kita tuh yang biasanya berdiskusi sama teman-teman kalau ada kerja kelompok itu langsung di kampus tatap muka sama teman-teman, dan semua jadi berubah menjadi virtual, semua lewat Zoom, Google Meet dan yang lain-lain. Itu sih serunya. Jadi kita lebih kayak ke kangen-kangenan aja gitu di situ di Zoom-nya. Terus untuk yang kedua itu ada challenging banget. Kenapa? Karena kita belajar memahami apa yang dosen katakan itu dari web doang, nggak dari langsung kita tatap muka, dan itu lebih challenging banget sih buat aku pribadi dan teman-teman. Itu membuat tiap semester ada aja nangisnya karena kita bener-bener nggak tahu nih ini kita harus ngapain, kayak gitu nggak tahu. Semua ini juga tergantung dosennya sih, gimana cara mereka menyampaikan materi yang mereka berikan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaindrin, saya dari program studi Sosiologi Universitas Nasional angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya mengenai permasalahan atau problematika virtual, yaitu bagaimanakah caranya untuk menumbuhkan minat dan efektivitas belajar mahasiswa. Karena memang untuk materi tersendiri kebanyakan tersaji dalam bentuk tulisan yang mengharuskan kita untuk membaca. Sedangkan apabila kita terus-terusan membaca tentu akan membawa kepada kejenuhan, yang dimana materi yang terserap akan tidak maksimal. Berbeda halnya dengan kelas onsite atau bertatap langsung, yang dimana terdapat interaksi antar mahasiswa dan dosen. Nah, bagaimanakah cara untuk mengatasinya? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mojang Ayu Febrianti, mahasiswi Sosiologi Universitas Nasional angkatan 2019. Saya ingin memberikan respon terkait perkuliahan online. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 belum juga usai, dan salah satu dampaknya adalah pada aspek pendidikan untuk terus melanjutkan pembelajaran online. Tentu berbagai kendala bermunculan, khususnya mengenai pemahaman materi perkuliahan. Sosiologi merupakan rumpun sosial yang objek kajiannya adalah masyarakat, unsur sosial, dan perubahan sosial.
yang sebenarnya kami membutuhkan praktek real untuk turun ke lapangan menganalisa ataupun melakukan pemberdayaan masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana tips dan trik untuk tetap bisa memahami materi perkuliahan dengan baik? Bagaimana cara kami agar bisa berkembang dengan mengimplementasikan ilmu sosiologi atau prakteknya dalam kehidupan bermasyarakat, agar tentunya ilmu yang didapat benar-benar dipahami dan memiliki manfaat kepada masyarakat sekitar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Syifa Kolbu, mahasiswa Sosiologi Universitas Nasional Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya sedikit sharing terkait kendala apa saja yang saya alami selama masa pandemi dan dalam proses belajar mengajar secara online. Yang pertama itu terkait jaringan yang tidak stabil. Jaringan yang tidak stabil ini dapat menghambat proses belajar mengajar. Yang kedua itu bagaimana ya menumbuhkan rasa semangat belajar dan menghilangkan rasa malas dalam proses belajar mengajar. Mungkin karena rutinitasnya yang itu-itu saja. Sehingga saya minta solusi nih, yaitu terkait inovasi apa yang dapat dilakukan kampus UNAS agar proses belajar mengajarnya tidak membosankan. Saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Davaska Muhammad selaku mahasiswa dari Angkatan Sosiologi 2019 ingin bertanya kepada Ibu Bapak dosen terkait dampak negatif yang ditimbulkan dari sistem pembelajaran jarak jauh seperti saat ini, dari mulai mahasiswa-mahasiswi yang berani melakukan tindakan plagiarisme hingga mahasiswa dan mahasiswi yang bermalas-malasan dalam proses belajar. Oleh karena itu, pertanyaan saya adalah, apakah Ibu dan Bapak dosen memiliki strategi yang cukup efisien untuk mengatasi segala dampak negatif tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saritri Anjani dari Prodi Sosiologi tahun 2020. Saya izin bertanya kepada Bapak dan Ibu dosen, bagaimana caranya agar kita dapat memahami materi yang diberikan oleh para dosen di masa pandemi COVID-19 ini. Karena saya sendiri juga masih kurang paham dalam materi yang diberikan oleh para dosen. Dan bagaimana caranya agar bisa mendapatkan nilai indeks prestasi yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Yulianti dari Prodi Sosiologi tahun 2020. Menurut saya pribadi, pembelajaran online di tengah pandemi ini sangatlah tidak efektif karena banyak berbagai faktor yang mengganggu proses berjalannya pembelajaran online, seperti koneksi internet tidak stabil. Akan tetapi, menurut saya pribadi, pembelajaran online cukup efektif dalam penugasan karena dapat mengerjakan tugas kapanpun dan dimanapun. Serba online, termasuk perkuliahan online, pasti ada plus minusnya untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita nanggepinnya dengan positif, maka semua waktu luang itu bakal menjadi kesempatan untuk mengupgrade diri kita menjadi lebih baik lagi, baik itu mengasah skill kita ataupun memperbaiki kepribadian kita. Tapi kalau kita menanggapinya dengan negatif, maka itu akan menjadi stuck untuk perkembangan diri kita sendiri. Jadi tergantung ke diri kita sendiri mau nanggepinnya secara positif atau negatif. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Karaponti Tegaul dari Prodi Sosiologi Angkatan 2020. Saya akan sharing pengalaman saya di pembelajaran online. Dari pembelajaran online ada enak sama gak enaknya. Dari gak enaknya tuh kita terbatas komunikasi sama teman. Biasa kan anak muda kan itu main, nongkrong, selain belajar, terus kita bisa ngembangin diskusi. Tapi ini terbatas. Terus yang kedua, kalau misalnya ini kalau gak disiplin waktu, kita bisa keteteran. Yang seharusnya kita kerjain di hari hanya kita mundur-mundur. Biasa kan kalau di UNAS batasnya sampai hari Sabtu. Kita kadang-kadang kalau misalnya lagi gak mood, kondisinya bisa sampai telat. Enaknya sih, selain kita belajar dari akademik kampus sendiri, kita bisa dapat membangun skill bakat kita atau ikut lomba karena kita punya waktu yang sangat fleksibel. Terus ketiga, hemat biaya, gak perlu ke kampus. Itu aja sih pengalaman dari saya. Jadi mungkin tadi untuk pertanyaan yang pertama ya, karena pertanyaannya beda sendiri dengan yang lainnya ya, pertanyaan dari Desti mengenai apakah bisa penelitian untuk skripsi dilakukan dengan pendekatan kualitatif atau enggak gitu kan pada saat PJJ seperti ini. Saya rasa bisa-bisa aja.
Karena kan kalau metode penelitian kualitatif itu kan collect datanya itu ya, mendapatkan datanya itu kan dengan interview, deep interview, terus dengan observasi dan dokumentasi gitu ya. Nah, di saat sekarang teknologi informasi serba canggih gini kan interview bisa dilakukan secara seperti ini nih, Zoom misalnya kan, atau video call lewat WA gitu kan. Jadi bisa-bisa aja, nggak ada masalah metode penelitian kualitatif dilakukan di saat pandemi seperti ini, karena bisalah pakai cara macam-macam ya untuk melakukan wawancara. Tetap bisa melakukan observasi juga, wawancaranya tatap muka juga lewat Zoom ataupun lewat video call WA. Nah, terus untuk pertanyaan-pertanyaan pernyataan lainnya itu rata-rata tentang bagaimana tips dan trik gitu ya, agar kuliahnya tidak membosankan, agar gimana supaya tidak jenuh gitu ya. Nah, itu tadi sebenarnya kalau trik strategi saya kan tadi saya sudah jelaskan ya. Misalnya dengan adanya tugas-tugas yang tadi ya yang inovatif lah gitu, yang tidak mainstream gitu, yang anti mainstream. Misalnya film, terus presentasi kelompok yang benar-benar yang relate dengan dunia nyata gitu kan. Kalau dari saya, nah kalau misalnya tips dan trik untuk mahasiswa sendiri, kalau misalnya boleh saya share, balik lagi ke diri kita masing-masing gitu kan. Kayak tadi misalnya kan kita udah bicara tentang ada kejadian, tiap ada kejadian itu yang penting adalah bagaimana respon kita terhadap kejadian tersebut gitu. Nah, kalau saat ini ada yang namanya pandemi COVID gitu kan, dan nggak main-main, sudah banyak korban yang meninggal juga akibat virus ini gitu. Jadi sehingga pemerintah memberlakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Ya ini yang harus kita jalanin gitu kan. Respon kita ya kita nggak mungkin terus marah-marah atau memberontak. Saya nggak mau PJJ, ya udah kuliah ke kampus juga nggak ada orang gitu di kampus gitu kan, karena memang kuliahnya secara virtual. Jadi ya itu tadi, balik ke diri kita masing-masing. Kita mau nggak mau harus beradaptasi gitu kan. Ya inilah cara kalian bertahan hidup gitu ya. Jadi istilahnya ada quotes yang mengatakan bahwa orang yang paling bisa bertahan hidup itu bukan orang yang paling kuat, bukan orang yang paling tinggi IQ-nya, tapi adalah orang yang paling bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada gitu. Jadi ini berubah nih kuliahnya dari kelas sekarang ke online gitu kan, ke kelas virtual. Ya udah kalian harus beradaptasi gitu kan. Nih sekarang kuliahnya memang online, ya udah adaptasi. Kalian install aplikasi Zoom lah dan lain-lain kan, terus mulai belajar secara mandiri gitu kan. Biasakan mendisiplinkan diri gitu, biasakan terus mulai memperbaiki manajemen waktunya gitu, karena kita ini tidak bersaing dengan orang lain, kita itu bersaing dengan diri kita sendiri gitu. Dan musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri gitu kan. Musuh kita terbesar apa sih? Rasa malas, rasa jenuh ya kan, rasa bosan, terus gengsi juga, Bu, yang harus kita lawan gitu kan. Itu kan kita harus belajar untuk menumbuhkan self motivation gitu, self disiplin seperti apa. Jadi balik-balik ya ke diri kita sendiri gitu kan. Kita harus punya tujuan. Jadi tujuan kalian dalam hidup apa sih gitu? Kalian kuliah itu mau ngapain sih? Apa mau cuma main-main aja, atau terus kalian pengen lulus cepat atau enggak gitu kan? Jadi mau sebanyak apapun orang di luar sana nyemangatin gitu kan, jadi cheerleaders buat kalian, ayo semangat segala macam. Orang tua misalnya udah ngomelin dan lain-lain, tapi kalau dari kalian tidak ada kesadaran, tidak ada kemauan, ya susah gitu kan. Jadi kalau tanya tips and trick, ya saya bilang itu kalian harus melawan rasa malas, rasa jenuh itu
belajar untuk mulai menumbuhkan self motivation dan self disiplin diri sendiri, punya tujuan gitu kan, mau jadi apa, mau kuliahnya, mau skripsinya, mau cepat atau mau lama gitu kan, semua kan pilihan ada di tangan kita gitu. Kalian itu bukan anak SMP atau SMA lagi, udah mahasiswa. Kalau misalnya ada dosennya kasih materi disuruh baca, ya kalian baca gitu kan, jangan males ntar aja. Kalian sendiri yang rugi gitu, karena minggu depan udah ganti materi lagi gitu. Kalau gurunya ngadain kelas Zoom, ya hadir gitu kan, jangan enggak nanti aja. Ya kalian yang rugi, bukan dosen yang rugi, kalian yang rugi gitu. Jangan sampai kalian kuliah ini cuma buang-buang energi, buang-buang waktu, buang-buang uang ya. Maksudnya orang tua kalian kan bayar kuliah gitu kan. Jadi manfaatkan itu sebaik mungkin. Jadi apapun misalnya mau kuliahnya offline, mau kuliahnya online, kalau kalian nggak punya self motivation atau self discipline, nggak akan berhasil. Jadi nggak usah cari-cari alasan, ini gara-gara PJJ nih, gara-gara kuliahnya online nih, saya jadi nggak semangat. Kalau misalnya emang dasarnya memang nggak ini, ya mau kuliahnya offline pun tetap nggak semangat. Gitu kan. Nah terus saya sadar setiap orang itu pasti punya masa lalu, punya masalah masing-masing di rumah masing-masing. Tapi tiap orang juga pasti punya masa depan, punya tujuan. Nah ini yang harus kita fokuskan gitu. Kita fokus di masa depan, kita fokus di tujuan kita. Nah terus ya udah kita set dari tujuan itu gitu. Jadi misalnya nih Clarissa punya tujuan mau lulus kuliah tahun berapa misalnya? Sekarang 2021. 2022 lulusnya, Bu. 2022. Jadi target lulus tahun 2022, berarti dari sekarang harus mulai ngerjain proposal skripsi gitu kan untuk ke sana. Terus nggak mungkin juga terus nungguin dosen pembimbing untuk ngejar-ngejar, ayo bikin bab 1, bab 2, bab 3, enggak. Ya udah kerjain mulai sekarang. Terus banyak baca literatur, banyak baca referensi-referensi yang terkait dengan topik skripsi gitu kan. Terus kalau misalnya masih ada kuliah-kuliah yang di kelas gitu, ya tetap dijalanin gitu, tetap dikerjakan tugas-tugasnya dan lain-lain. Karena ya ini semua proses gitu kan. Kalau mau jadi mahasiswa ya inilah yang proses yang harus dilaluin gitu. Ini satu tahap ada satu tahap dalam hidup itu, kita jadi mahasiswa kita laluin. Terus nanti ada lagi tahapan yang lain gitu kan. Nanti setelah lulus kuliah misalnya kalian kerja. Nanti dalam dunia kerja juga pasti gitu, ada yang membosankan, ada rasa jenuh dan lain-lain, dan itu tetap harus dilawan. Jadi di tiap tahap kehidupan itu pasti ada problem seperti itu gitu. Nah itu balik lagi gimana kita menyikapinya. Semua pilihan ada di kita. Kita mau jadi mahasiswa yang malas atau yang rajin, itu pilihannya di kita. Dan kalau misalnya kita malas, kita jenuh, terus kita ikutin, yang rugi siapa? Yang rugi kita juga gitu, bukan dosennya gitu kan. Terus kalau sekarang ini, kalau saya bilang dengan adanya kuliah online, kalian jadi punya waktu lebih banyak gitu. Nah, kenapa enggak kalian misalnya menambah skill, menambah kemampuan? Sekarang kan banyak yang secara online gitu ya, kursus bahasa misalnya, atau kursus membuat kalian jadi content creator gitu juga sebenarnya bagus gitu ya. Jadi pokoknya nambah skill apa aja yang bisa menambah kualitas diri kalian gitu. Seperti yang tadi saya bilang, saingan kita tuh bukan orang lain, kita harus bersaing dengan diri kita sendiri. Kita harus punya target, diri kita yang besok itu harus lebih baik dari yang sekarang. Diri kita 1 tahun ke depan itu harus lebih baik dari yang sekarang. Jadi misalnya Clarissa punya tujuan tahun 2002, saya harus lulus, atau saya harus udah bisa bahasa Korea misalnya. Jadi nanti kalau nonton drakor nggak perlu pakai subtitle lagi gitu. Dan itu nggak akan ada rugi-ruginya gitu loh. Ilmu itu semua pasti akan bermanfaat. Apalagi ilmu bahasa gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya jalan-jalan ke Korea, bisa bahasa Korea kan enak. Kesasar jadi bisa nanya jalan, ngerti gitu.
Jadi itu sih tadi kalau saya lihat pertanyaan dan pernyataan dari teman-teman yang tadi diperlihatkan itu rata-rata nanya tentang tips dan trik itu ya. Jadi saya paling yang bisa saya ingatkan itu tadi. Jadi kalian harus punya tujuan, kalian harus punya target dalam hidup dan harus melawan itu semua. Rasa malas, rasa jenuh, rasa bosan, dan kita juga harus beradaptasi dengan perubahan yang ada sekarang. Nggak bisa terus kuliahnya online nggak menarik, nggak usah kuliah. Ya terserah, kalian sendiri yang rugi. Gitu sih kira-kira ya secara garis besar. Tadi ada yang bertanya tentang bagaimana inovasi dalam pembelajaran online gitu kan agar menarik gitu. Balik-balik itu tadi ya tergantung dari kreativitas dosennya seperti apa gitu. Atau kalian juga sebagai mahasiswa mungkin bisa mengusulkan gitu kan, Bu atau Pak, tugasnya jangan bikin makalah melulu dong gitu. Coba tugasnya mereview film aja tuh kayak Bu Nana, jadi kita bisa merelate gitu kan materi kuliah dengan dunia nyata gitu. Terus coba dong tugas sebelum UASnya jangan cuman merangkum atau cuman tiap minggu ngisi forum di web kuliah gitu kan. Kita bikin presentasi aja deh. Jadi kalau presentasi kan kita ketemu di Zoom, kita saling diskusi, saling tanya jawab, ada interaksi dengan teman-teman lain gitu kan, sekalian melepas kangen. Terus juga interaksi dengan dosennya gitu. Kalau menurut saya sih itu, mungkin ada inovasi-inovasi lain saya welcome aja. Kalau misalnya kalian mengusulkan itu, makanya saya tuh selalu men-challenge mahasiswa untuk speak up gitu loh. Sampai saya harus pancing-pancing dengan nilai gitu kan. Jadi kalau misalnya presentasi kelompok, ayo yang bertanya, yang menyangga akan saya kasih nilai lebih gitu kan, akan saya kasih nilai. Itu sebenarnya pancingan juga ya, walaupun memang tetap dinilai gitu kan. Tapi kan itu juga lumayan efektif gitu kan. Jadi jadi ketahuan lah. Jadi maksudnya mahasiswa yang aktif itu yang mana, yang diam aja yang mana. Nah buat mahasiswa-mahasiswa yang diam ini juga kan kadang-kadang saya kejar-kejar gitu kan, saya sebut namanya, ayo si ini saya belum pernah dengar suaranya, si ini belum nanya, udah bisa aja tuh waktu kayak kapan saya sebutin 3 nama yang belum pernah nanya, saya suruh dia untuk presentasi yang ini 3 nama ini yang nanya gitu. Jadi harus dipancing-pancing seperti itu gitu kan, ya mau nggak mau gitu, karena itu tadi saya punya prinsip, I don't give up on my students gitu. Saya nggak mau putus asa sama mahasiswa saya, karena dosen itu kita tugasnya mendidik, mengajar, dan seharusnya punya kesabaran yang lebih gitu kan dari mahasiswanya. Jadi dosen itu harus lebih sabar, lebih mature gitu ya, lebih dewasa, nggak baperan gitu ya. Terus juga lebih ngeyel. Jadi kalau misalnya mahasiswanya ngeyel, ya dosennya harus lebih ngeyel lagi gitu. Gitu sih. Oke Bu, makasih banget buat pertanyaannya juga. Tapi kami pengen Ibu mungkin bisa kasih tanggapan dan pesan-pesan juga buat mahasiswa Bu, karena yang tadi saya bilang kita pengen lihat dari perspektif dosen juga. Kalau yang dirugikan kali ini tuh bukan mahasiswa aja, dosen juga gitu. Tapi mungkin kita pengen denger gitu Bu, sebenarnya apa sih yang dirasain di dosen gitu. Jadi mungkin Ibu juga bisa kasih pesan buat mahasiswa-mahasiswa yang suka off cam, off mic, kalau ditanya tiba-tiba hilang, mungkin Ibu ada pesan-pesan. Oh ya, oke. Jadi dosen itu juga manusia yang punya perasaan, walaupun nggak boleh baperan gitu kan. Tapi dosen itu juga bisa kalau saya sih bukan sedih, agak kesel dikit aja gitu ya kalau misalnya mahasiswanya off cam gitu semua. Padahal saya udah bilang, ayo jangan off cam ya, on cam gitu. Tapi terus ada aja yang bilang di chat, Bu maaf ya saya lagi nggak bisa on cam soalnya laptopnya lagi bermasalah. Atau ada juga mahasiswa yang bilang, Bu maaf saya nggak bisa on cam soalnya kuota saya tinggal 1 giga atau apa gitulah. Jadi
ya kalau yang kayak gitu kan saya udah nggak bisa memaksakan gitu. Tapi dosen akan sangat menghargai kalau pada saat misalnya kuliah Zoom itu kalian off cam semua, terus saya juga akan sangat senang menghargai kalau mahasiswa itu aktif. Itu yang paling saya senang, mahasiswa aktif. Terus dalam menjawab forum web kuliah juga nggak mepet. Kalau misalnya dikasih dalam seminggu Senin sampai Sabtu gitu kan, ada yang baru jawabnya tuh Sabtu malam gitu kan. Yalah, Sabtu malam itu udah nggak mikirin kuliah gitu ya. Jadi makanya saya selalu bilang kalian tuh kalau saya kasih pertanyaan di web kuliah di forum itu paling lambat menjawab itu hari Jumat gitu atau Jumat pagi, sehingga saya bisa merespon dan kalian bisa baca respon saya gitu kan terhadap pertanyaan kalian misalnya. Jadi hindari kalian menjawab itu di hari Sabtu gitu. Jadi ya itu sih yang kalau saya sangat senang itu kalau mahasiswa itu aktif terus ya pasti semuanya dosen pengennya kayak gitu ya, mahasiswa aktif terus on time gitu ya dalam mengerjakan mengumpulkan tugas dan lain-lain. Oke, Ibu terima kasih banyak buat diskusi singkatnya, dan aku juga berharap buat teman-teman yang dengar dan nonton, aku harap kita juga sama-sama bisa bisa tunjukin bahwa kita tuh sebenarnya bisa ngelewatin masa-masa kayak gini. Kita tuh harus bisa bersaing sama diri kita sendiri. Karena yang paling penting adalah gimana caranya kita buat lawan diri kita sendiri. Kalaupun kita malas, coba pikirin orang tua, pikirin juga dosen yang udah capek-capek. Aku yakin sih dosen tuh pasti effort untuk bikin kelas. Mereka pasti harus mandi, harus siap-siap dulu mungkin, harus nyelesain kerjaan rumah dulu buat ngajar gitu. Jadi menurut aku ayo sama-sama untuk saling bekerja sama, karena kalau kita pengen sukses belajar di masa pandemi ini, ya kita juga harus ikut kerja sama dosen, bukan dosen aja gitu, tapi kita juga. Percuma dosen ngelakuin banyak cara, bikin strategi perkuliahan, bikin ini, tapi kalau di diri sendiri nggak ada untuk berjuang, nggak ada juga, nggak akan ada gunanya Bu, tetap nol aja kan ya Bu? Iya. Jadi aku harap semoga kita tetap bisa semakin aktif. Jangan pernah jadiin PJJ ini tuh alasan kalau iya nih nilainya jelek gara-gara online, iya nih lulusnya lama gara-gara online, iya nih. Kalau ditanya semua orang pasti punya kesibukannya masing-masing. Kalau ditanya semuanya punya kendalanya masing-masing. Tapi balik lagi, kalau kita benar-benar niat, kita benar-benar pengen ngelakuin yang terbaik, kita pasti bisa ngelawan semuanya. Dan aku harap semoga kita bisa cepat-cepat ketemu, pandemi ini benar-benar selesai, dan tetap berusaha untuk di rumah aja selama tidak ada kesibukan apapun ya guys. Karena yang paling penting adalah kita ngejaga kesehatan orang tua kita juga, orang-orang sekitar kita juga, dan untuk diri kita sendiri gitu. Betul. Terima kasih Ibu. Terima kasih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Iya Ibu, oke. Dah, see you di Profit selanjutnya guys. Oke, assalamualaikum. Gimana? Seru bukan programnya? Maka dari itu, terus stay tune ya untuk menunggu video part selanjutnya. Kami dari Divisi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Himpunan Mahasiswa Sosiologi Universitas Nasional mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. And see you!